Layanan Haji Ramah Lansia. Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2024 ini mendapatkan kuota haji sebanyak 241.000 jemaah yang terdiri atas 221.000 kuota normal dan 20.000 kuota tambahan. Jumlah ini merupakan jumlah jemaah terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan haji di Indonesia. Sebanyak 10.000 kuota tambahan diperuntukkan bagi jemaah haji reguler, sementara 10.000 lainnya untuk jemaah haji khusus, sehingga alokasi kuota jemaah haji Indonesia terdiri atas 213.320 jemaah dan 27.680 jemaah haji khusus. Kesepakatan mengenai jumlah kuota haji 1445 Hijriah atau 2024 Masehi ini telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Dari total jemaah haji Indonesia yang berangkat di tahun 2024, jemaah haji lansia dengan usia minimal 65 tahun ke atas, jumlahnya sekitar 45.534. Haji Ramah Lansia adalah sebuah konsep layanan yang memberikan kemudahan-kemudahan bagi jemaah haji yang memiliki kebutuhan khusus, terutama jemaah lanjut usia atau lansia, dalam melakukan persiapan dan melakukan perjalanan ibadah haji ke Tanah Suci sampai kembali ke tanah air. Haji Ramah Lansia memiliki beberapa tujuan, yaitu: pertama, tersedianya sarana, prasarana, serta fasilitas penyelenggaraan ibadah haji yang mendukung kebutuhan serta pemenuhan hak lanjut usia. Kedua, terwujudnya peran pemerintah khususnya Kementerian Agama, baik ketika di tanah air, di perjalanan, atau di Arab Saudi dalam upaya peningkatan kenyamanan jemaah haji lanjut usia. Ketiga, terwujudnya lansia yang mandiri, sehat, aktif, dan produktif. Keempat, terwujudnya perlindungan dan pendampingan jemaah haji lansia yang mengalami keterbatasan fisik, mental, dan sosial. Haji Ramah Lansia merancang berbagai program layanan bagi jemaah lansia dan disabilitas, antara lain: 1. Bimbingan manasik dengan mengedepankan kemudahan atau keringanan atau rukhsah bagi lansia, mengingat ibadah haji ini adalah ibadah fisik. 2. Membangun kepedulian sesama jemaah haji, masyarakat, dan petugas. 3. Mengurangi dan memperpendek waktu pelaksanaan seremoni pelepasan dan penerimaan, baik di kabupaten kota, provinsi, embarkasi, dan Arab Saudi. 4. Memberikan tempat duduk prioritas di pesawat atau kursi bisnis di dalam bis dan angkutan lainnya. 5. Mendahulukan atau memprioritaskan lansia saat layanan di asrama haji, one stop service. 6. Menyiapkan menu khusus lansia sesuai dengan permintaan jemaah haji saat di asrama haji dan selama di Arab Saudi. 7. Menciptakan kartu kendali umroh wajib bagi jemaah haji lansia yang tidak mampu melaksanakan umroh wajib secara mandiri. 8. Safari wukuf jemaah lansia non-mandiri. 9. Pelaksanaan murur atau melintas di Muzdalifah yang diprioritaskan bagi jemaah lansia dan disabilitas pada saat Armuzna. 10. Tanazul atau pulang lebih awal ke tanah air bagi jemaah lansia dan disabilitas yang kondisi kesehatannya menurun pasca Armuzna. Layanan jemaah haji lansia, disabilitas, dan PKP 3JH atau Petugas Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada jemaah haji dimaksudkan agar para lansia memperoleh akses hotel atau asrama dan ruang terbuka yang memberikan kemudahan bagi lanjut usia, memperoleh transportasi yang memungkinkan lanjut usia melakukan kegiatan untuk memenuhi kehidupannya, tetap bisa berpartisipasi dalam kehidupan sosial, budaya, dan spiritual religius, mendapat penghormatan dan perlakuan yang adil dalam kehidupan sosial, budaya, serta spiritual religius, memperoleh akses berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya melalui teknologi informasi, memperoleh pelayanan publik di masyarakat, dan pelayanan kesehatan yang nyaman, memadai, dan terjangkau. Sedangkan tujuan dari layanan jemaah haji ramah lansia, disabilitas, dan PKP 3JH yaitu: 1. Menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas penyelenggaraan ibadah haji yang mendukung kebutuhan serta pemenuhan hak lansia, baik pra-Armuzna, pada saat Armuzna, dan pasca Armuzna. 2. Terwujudnya peran aktif pemerintah, khususnya Kementerian Agama, baik ketika di tanah air, di perjalanan, atau di Arab Saudi, dalam upaya peningkatan kenyamanan jamaah haji lanjut usia. 3. Terwujudnya lansia yang mandiri, sehat, aktif, dan produktif. 4. Terwujudnya perlindungan dan pendampingan jemaah haji lansia yang mengalami keterbatasan fisik, mental, sosial, dan ekonomi.
Pembentukan struktur merupakan langkah awal dalam rencana kerja bidang layanan jemaah haji lansia, disabilitas, dan PKP 3JH. Bidang layanan jemaah haji lansia, disabilitas, dan PKP 3JH dipimpin seorang kepala bidang berada di bawah koordinasi Ketua PPIH Arab Saudi. Petugas PKP 3JH berfungsi membantu jamaah selama proses penyelenggaraan ibadah haji sehingga diharapkan mampu 1. Melakukan pertolongan pertama pada jamaah haji yang mengalami masalah kesehatan. 2. Melakukan edukasi terkait upaya-upaya promotif dan preventif jamaah haji selama di Arab Saudi. 3. Melakukan sosialisasi terkait prosesi penyelenggaraan ibadah haji, ibadah, kesehatan, pelayanan, dan keselamatan. 4. Melakukan koordinasi dengan petugas yang menyertai jamaah haji terkait penanganan kasus-kasus pada jamaah haji yang terjadi di wilayah sektor khusus. Kegiatan petugas PKP 3JH disesuaikan dengan fase-fase sebagai berikut. 1. Pencegahan dan mitigasi merupakan intervensi pada suatu peristiwa yang belum pasti terjadi, yaitu dengan pembangunan sarana dan prasarana kebutuhan haji untuk jamaah. 2. Mitigasi merupakan pemetaan penyiapan perangkat lunak dan program penanggulangan insiden massal yang mungkin terjadi. Pembekalan makanan, minuman maupun teori pengetahuan dasar adalah salah satu bentuk mitigasi. 3. Kesiapsiagaan pada insiden massal diatasi dengan pelatihan gabungan setiap unsur petugas haji sebelum berada di tempat kegiatan tata laksana. 4. Tanggap darurat merupakan upaya penanggulangan insiden massal ketika pelaksanaan kegiatan haji dengan melakukan intervensi pada jamaah yang memiliki masalah yang ringan, sedang, dan berat. 5. Pemulihan merupakan suatu upaya untuk mengembalikan kondisi jemaah sebagaimana keadaan sebelum berangkat ke Tanah Suci. 6. Rehabilitasi adalah fase di mana kegiatan haji telah usai, akan tetapi tugas seorang petugas haji belum berakhir. Tabulasi masalah yang didapatkan oleh petugas haji digunakan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan kegiatan haji selanjutnya. Manasik dengan mengedepankan rukhsah. Kementerian Agama telah melakukan komunikasi dengan sejumlah ulama dan kiai untuk merumuskan formulasi ibadah haji atau manasik haji yang dapat membimbing jamaah lansia menunaikan ibadah haji dengan baik dan membuat mereka merasa nyaman dalam menjalaninya. Hal ini dilakukan karena khawatir akan ada jamaah lansia yang masih mengambil ibadah standar, sementara kondisi fisik mereka itu tidak memungkinkan. Untuk memastikan perlindungan dan layanan yang terukur atas jamaah haji, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memetakan persoalan-persoalan jamaah haji lansia serta upaya-upaya mitigasinya. Afirmasi terhadap jamaah haji lansia ini didasari atas berbagai pertimbangan, baik yang bersifat teologis, ilmu kesehatan, dan geriatri. Hal demikian menjadi pertimbangan bagi Kementerian Agama untuk menetapkan ramah lansia dalam layanan ibadah haji, yaitu penyiapan fasilitas dan pemberian layanan kepada jamaah haji lansia untuk memberikan kemudahan akses dan kenyamanan dalam memenuhi syarat dan rukun ibadah haji. Hukum Islam memberikan keringanan bagi yang mempunyai uzur dalam menunaikan ibadah atau rukhsah. Dalam pelaksanaan ibadah haji, lansia mengalami berbagai kesulitan, maka jemaah haji lansia dalam pelaksanaannya dapat menjalankan atau mengambil rukhsah yang telah diberikan oleh syariat demi kemaslahatan atau kebaikan. Seremoni singkat. Pemberian prioritas kuota kepada jemaah haji lanjut usia yang berusia paling rendah 65 tahun. Salah satu upaya yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut adalah memberikan prioritas layanan kepada jemaah lanjut usia dalam operasional penyelenggaraan ibadah haji saat keberangkatan, kedatangan, dan kepulangan, baik di kabupaten kota, embarkasi, debarkasi, dan Arab Saudi. Seremoni keberangkatan dan kedatangan jemaah haji antara lain sebagai berikut. A. Seremoni keberangkatan dan kedatangan di tingkat kabupaten kota, embarkasi, dan saat kedatangan dan keberangkatan di Arab Saudi hanya dilaksanakan untuk kloter pertama. B. Meminimalisir seremoni keberangkatan dan kedatangan di kabupaten kota dengan ketentuan waktu maksimal 30 menit, serta sambutan paling banyak dilakukan oleh 2 orang.
C. Meminimalisir seremoni penerimaan dan keberangkatan di embarkasi dengan ketentuan waktu maksimal 30 menit. Sambutan paling banyak dilakukan oleh 2 orang. Jemaah lansia dan risti tidak harus mengikuti seremoni, dan jemaah haji lansia dan risti didahulukan mendapat layanan satu atap. D. Meminimalisir seremoni penerimaan dan keberangkatan di Arab Saudi dengan ketentuan waktu maksimal 30 menit. Sambutan paling banyak dilakukan oleh 2 orang dan jemaah haji lansia dan risti tidak harus mengikuti seremoni. Layanan asrama. Adanya pemberian prioritas kuota kepada jemaah haji lanjut usia yang berusia paling rendah 65 tahun serta dalam rangka untuk memberikan prioritas layanan kepada jemaah haji lanjut usia dalam operasional penyelenggaraan ibadah haji. Pelayanan kepada lanjut usia dan disabilitas dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pengguna kebutuhan kursi roda dan menu khusus bagi jemaah haji lansia dan risti wajib diinput pada Siskohat. B. Memberikan tanda status prioritas untuk jemaah haji lanjut usia, disabilitas, dan risiko tinggi dan pada kolom keterangan pramanifest. C. Menempatkan jemaah haji dengan status prioritas pada kursi bisnis, kursi prioritas, atau kursi posisi di depan dalam pesawat dan menerbitkan boarding pass berdasarkan tanda status prioritas dalam pramanifest. D. Petugas penyelenggara ibadah haji kloter dan petugas haji daerah agar ditempatkan tersebar di kursi bagian depan, tengah, dan belakang dalam pesawat. Dan E. Menempatkan petugas kesehatan lebih dekat dengan jamaah haji risiko tinggi. Badan Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan bahwa pada 2017, sebanyak 12% penduduk dunia adalah lansia. Dan hampir setengah jumlah lansia, 60 tahun ke atas, di seluruh dunia mengalami kondisi disabilitas. Lansia tersebut perlu layanan yang mudah diakses dan ramah lansia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik atau BPS pada 2020 menyebutkan terdapat 42,93% lansia penyandang disabilitas. Kondisi disabilitas yang dialami lansia itu antara lain berkurangnya fungsi pendengaran, penglihatan, gangguan mobilitas, gangguan keseimbangan, inkontinensia urin, dan buang air besar atau BAB. Kondisi lainnya adalah menurunnya fungsi kognisi, infeksi, isolasi, malnutrisi, insomnia, penurunan imunitas, iritasi usus besar, dampak dari konsumsi obat yang banyak, gangguan finansial, hingga impotensi. Laporan BPS tersebut mengingatkan perlunya layanan yang mudah diakses oleh lansia. Tempat duduk prioritas di bus dan pesawat. Pemesanan kebutuhan kursi roda dilakukan dengan tujuan untuk membantu memudahkan mobilisasi jemaah haji lansia dan disabilitas yang ketergantungan dengan kursi roda dalam beraktivitas di luar ruangan seperti ibadah haji ke Masjidil Haram. Menu khusus lansia di asrama haji dan hotel Arab Saudi. Pemesanan menu khusus lansia nasi lunak atau bubur dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan nasi lunak atau bubur bagi jamaah haji lansia dan disabilitas. Untuk memberikan pertolongan cepat dan tepat dalam penanganan krisis dan pertolongan pertama pada jemaah haji, ditempatkan tim khusus yaitu Tim Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji atau PKP3JH. Dalam rangka memenuhi pelayanan kesehatan bagi jemaah haji di sektor khusus Masjidil Haram pada masa para Armuzna dan pasca Armuzna. Layanan umroh wajib dengan kartu kendali. Program umroh wajib menggunakan kartu kendali dilatar belakangi karena adanya permasalahan-permasalahan yang ditemui di terminal Ship Amir dan Ajiat, yaitu banyaknya pendorong kursi roda tidak resmi yang berebut ingin mendorong kursi roda jemaah haji lansia dan disabilitas, serta terindikasi adanya segelintir kepala rombongan atau karom yang mengutip uang kepada jemaah haji lansia dan disabilitas untuk biaya kursi roda. Namun uang tersebut tidak diserahkan kepada pendorong kursi roda, sehingga pendorong kursi roda menagih kembali uang biaya pendorongan kursi roda ke jamaah haji lansia, atau karena uang tidak diserahkan ke pendorong kursi roda, maka menyebabkan jamaah haji lansia tertahan dan tidak ada yang mendorong kursi roda mereka. Safari wukuf lansia non-mandiri.
Ibadah haji merupakan tugas nasional yang melibatkan unsur terkait baik di dalam maupun luar negeri. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, baik dari aspek pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Pembinaan diarahkan pada terwujudnya jemaah haji yang memiliki kemampuan melaksanakan ibadah sesuai ketentuan syariat agama Islam. Sedangkan pelayanan yang diberikan untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam menunaikan ibadah haji sejak di tanah air hingga Arab Saudi supaya memperoleh haji mabrur. Pemerintah berkewajiban mensafari wukufkan jemaah haji lansia dan disabilitas yang sakit akut, kronis, dengan kondisi kelemahan walaupun tidak masuk kategori atau kriteria status rawat inap dan tidak dalam perawatan khusus. Pelaksanaan skema murur jamaah lansia, disabilitas, dan risti. Pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna merupakan titik krusial dari seluruh rangkaian ibadah haji. Selain menjadi puncak prosesi ibadah haji, Armuzna bisa menjadi tolok ukur dari berhasil dan tidaknya penyelenggaraan haji. Salah satu proses penting saat menjalankan ibadah di Armuzna adalah pergerakan jemaah haji menuju Mina setelah melakukan wukuf di Arafah. Jemaah akan mabit atau bermalam di Muzdalifah dan melanjutkan perjalanan menuju Mina. Di titik ini, area Muzdalifah akan menjadi lautan manusia. Para jemaah akan berdesak-desakan, berjalan menuju Mina. Sementara bagi Indonesia, terdapat jemaah dengan jumlah besar yang tergolong kelompok risiko tinggi atau risti, lanjut usia dan disabilitas. Pada 2024, jemaah haji Indonesia kian bertambah. Sementara Mina Jadid tidak lagi menjadi salah satu tempat bagi jemaah haji Indonesia. Dengan demikian, jemaah Indonesia seluruhnya akan menempati Muzdalifah. Tak heran apabila pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia, harus menginisiasi skema-skema preventif dan bisa mengurai kemungkinan-kemungkinan persoalan yang akan terjadi. Skema inovatif sebagai langkah preventif itu disebut murur. Murur merupakan salah satu dari 5 skema puncak haji. 4 skema lainnya adalah skema normal, safari wukuf non-mandiri, safari wukuf KKHI, dan badal haji, di mana jemaah haji yang selesai wukuf di Arafah akan diangkut menggunakan bus, melintas melewati Muzdalifah dengan berdiam di dalamnya, tidak turun. Melihat dan berdoa di depan Ka'bah serta kunjungan ke Masjid Nabawi. PPIH telah memfasilitasi 3 jamaah yang sejak tiba di Makkah dirawat di KKHI untuk ke Masjidil Haram dan berdoa di depan Ka'bah. Jemaah diantar dengan ambulans dari KKHI lalu masuk ke Masjidil Haram diantar petugas dengan kursi roda hingga naik ke lantai 2. Dari lantai 2, jemaah beri kesempatan untuk berdoa dengan menghadap Ka'bah. Jemaah diantar dari KKHI menuju Masjidil Haram oleh Tim Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji atau PKP3JH Daerah Kerja Makkah. Setibanya di Masjidil Haram, mereka dibantu oleh petugas sektor khusus untuk bisa masuk ke lantai 2 dan memberi kesempatan kepada jemaah untuk berdoa. Jika secara kondisi kesehatan jemaah sudah memungkinkan untuk melakukan umroh, PPIH akan memfasilitasi, mendampingi, dan mengantar mereka menunaikan umroh sunnah. Program yang sama akan dilakukan di Madinah. Seluruh jemaah haji akan diupayakan semuanya dapat berdoa di Raudhah. Tanazul ke tanah air bagi jemaah haji lansia. Pemulangan jemaah haji melalui kloter yang berbeda dengan kloter keberangkatan karena alasan sakit dan kriteria laik terbang. Program ini dibuat untuk membantu jemaah haji sakit yang tidak dapat melaksanakan kepulangan sesuai dengan jadwal kloternya dikarenakan kondisi kesehatannya. Sasaran jemaah haji yang ditanazulkan adalah jemaah haji yang kondisi kesehatannya menurun serta mempunyai alasan lain yang mendesak dan harus segera diselesaikan. Alhamdulillah,